Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Polbang Tanioma, jurusan Pertanian, semester 1 Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, kelompok 4 mata kuliah Analisis Peluang Pasar. Di sini kami akan menyampaikan hasil penelitian kami tentang komoditas buah mangga. Saya AA Aziz Alfiansyah, nomor absen 1. Saya Ahmad Ma'ruf, nomor absen 4. Saya Asifa Maulana Erfandi, nomor absen 6. Saya Helena Maulida Salsabila, nomor absen 15. Saya Risma Yulianti, nomor absen 28. Di sini saya akan menyampaikan tentang latar belakang buah mangga. Buah mangga termasuk dalam marga Mangifera, suku Anasardiae dengan nama latin Mangifera indica. Buah mangga termasuk dalam kelompok Arboreus, yaitu memiliki tinggi batang lebih dari 5 meter. Mangga memiliki akar tunggang yang bercabang dengan panjang mencapai 6 meter dan kedalaman 30-60 cm. Batang mangga bisa mencapai 40 meter dan dengan bentuk kubah oval atau memanjang. Daun tunggal dengan tangkai bervariasi pada pangkalnya. Memiliki bunga majemuk dengan jumlah 1000 sampai 6000-an bunga. Kelopak bertajuk 5. Buah mangga termasuk dalam jenis buah batu. Biji berwarna putih dengan ujung buah meruncing. Jenis-jenis buah mangga. Yang pertama ada mangga arum manis, ada mangga mana lagi, ada mangga madu, mangga apel, mangga alpukat, mangga golek, dan lain sebagainya. Kemudian syarat tumbuh tanaman mangga. Tanaman mangga membutuhkan curah hujan sebanyak 750 sampai 2250 mm per tahun. Kemudian suhu untuk yang cocok untuk tanaman buah mangga adalah sekitar 24 sampai 27 derajat Celcius. Kemudian media tanam digunakan untuk tanaman mangga adalah tanah gembur mengandung pasir dan lempung dengan jumlah yang seimbang. Kemudian tanaman mangga sendiri adalah tanaman yang berumur panjang, dapat hidup selama 100 tahun. Kemudian manfaat dari tanaman mangga sendiri adalah yang pertama menjaga kesehatan pencernaan, yang kedua adalah menjaga kesehatan jantung, yang ketiga menurunkan risiko kanker, menurunkan risiko diabetes, dan juga untuk menjaga meningkatkan imun tubuh. Kemudian olahan dari buah mangga sendiri diantaranya ada rujak, ada selai, ada puding mangga, ada keripik mangga, ada jus mangga, dan lain sebagainya. Sarana produksi dalam pembudidayaan buah mangga meliputi beberapa hal, seperti lahan, benih atau bibit, pupuk, pestisida, alat mesin pertanian, dan tidak lupa tenaga kerja. Untuk lahan sendiri, dalam pembudidayaan buah mangga ini cukup simpel dan sederhana, seperti yang telah disebutkan pada kriteria sebelumnya. Salah satunya adalah memiliki tanah yang cukup gembur. Kemudian untuk benih dan bibit, tentu kita menyiapkan benih dan bibit dari varietas unggul untuk nantinya agar dapat berbuah dengan optimal. Selanjutnya untuk pupuk, kita bisa menggunakan pupuk organik pada pemupukan dasar. Kita juga bisa menggunakan pupuk kimia sebagai pemupukan berimbang. Selanjutnya ada pestisida yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhan tanaman mangga tersebut dan tentunya tidak berlebihan. Untuk alat mesin pertanian, kita bisa menggunakan dari yang sederhana hingga ke teknologi canggih, seperti kita bisa menggunakan cangkul dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tenaga kerja, kita bisa memanfaatkan diri kita, sanak saudara, ataupun petani-petani lainnya yang kita rangkul untuk membudidayakan buah mangga. Selanjutnya adalah usaha tani dari pembudidayaan buah mangga tersebut. Yang pertama ada pengadaan lahan, salah satunya meliputi pengolahan tanah dan juga sanitasi lahan. Ada penyiapan dan penanaman benih atau bibit buah mangga. Kemudian setelah tanaman mangga tersebut tumbuh, kita merawat dan memeliharanya. Kita bisa lakukan penyiraman, pemupukan, pencegahan, serta penanggulangan hama penyakit. Dan yang terakhir, kita lakukan panen dan pasca panen dari buah mangga tersebut. Nah teman-teman, buah mangga ini dapat dijadikan menjadi banyak sekali olahan makanan dan minuman. Salah satunya yaitu dibuatkan keripik mangga. Keripik mangga ini sangat cocok dijadikan sebagai cemilan saat nonton film ataupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman-teman. Untuk cara pembuatannya, kita lihat di video berikut ini ya. Pemasaran di zaman teknologi ini lebih tepat dan lebih efisien menggunakan Shopee karena waktu dan pemesanan akan lebih efisien. Atau dengan cara menyetorkan barang-barang yang kita telah buat di warung-warung terdekat.
riset analisis pasar. Di kelompok kami, komoditas mangga, riset menggunakan Google Trends. Karena Google Trends kita bisa mengetahui di negara mana atau pangsa pasar mana yang sedang ramai-ramainya mencari komoditas mangga. Kita bisa beri contoh di Kota Bandung. Karena di Kota Bandung sedang ramai-ramainya penelusuran tentang mangga. Kita bisa menjadikan Kota Bandung sebagai suatu tempat untuk memasarkan produk. Kesimpulan dan penutup dari komoditas mangga. Jadi komoditas mangga dapat dijadikan sebagai produk unggulan karena di Indonesia komoditas mangga sedang tren-trennya dalam mesin pencarian Google Trends. Selain itu, mangga juga bisa dijadikan sebagai produk olahan karena bisa menambah nilai ekonomis suatu barang. Cara kita melihat peluang pasar bisa menggunakan aplikasi Google Trends. Di Google Trends kita bisa melihat daerah mana yang sedang ramai-ramainya mencari komoditas mangga. Hal itu kita manfaatkan untuk dijadikan pasar baru, peluang baru dalam memproduksi atau memasarkan produk kita. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.